Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam program Ramadan fil Jami'ah yang merupakan persembahan dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram dalam tahun 1445 Hijriah ini. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bertemu dengan salah satu pemateri kita, yaitu Ibu Dr. Hajah Faiza MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Ya, baik, semoga lancar-lancar saja. Amin ya rabbal sampai alamin. akhir nanti, Bunda. Ya. Baik. Ibu Dr. Hajah Faiza MA ini merupakan salah satu dosen di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram, merupakan juga dari dosen pasca ilmu komunikasi di program studi KPI pasca sarjana UIN Mataram. Baik, pertemuan kita kali ini akan membahas terkait dengan tema yaitu Ramadan dan kepedulian sosial. Baik Bunda, terkait dengan bulan Ramadan yang merupakan awalnya adalah merupakan salah satu manifestasi atau perintah untuk kita kerjakan bagi orang-orang yang beriman seperti itu Bunda. Dan nanti di akhir puasa ini atau akhir Ramadan kita diharapkan agar menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun ini Bunda. Kalau menurut Bunda, kalau ini dalam urgensi membentuk ketakwaan ini dalam ranah apa saja mungkin yang bisa di stretching kepada para pemirsa kita? Silakan Bunda. Ya. Terima kasih. Mungkin kita sering sekali mendengar ayat ya sejak awal Ramadan. Saya yakin banget semua penceramah itu kita sering sekali menyitir ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan akhir dari berpuasa kita pada bulan Ramadan itu adalah agar kita diharapkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa itu seperti apa sih? Saya ingin menyitir satu ayat lagi di awal ayat surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di situ orang bertakwa itu seperti apa sih? Bertakwa adalah orang yang percaya kepada yang gaib, kemudian mendirikan salat dan menafkahkan apa yang dia miliki. Dari sini kita mengetahui bahwa sesungguhnya takwa itu memiliki dua dimensi. Di situ ada dimensi individual dan juga dimensi sosialnya. Bahwa ibadah itu adalah tidak hanya satu dimensi saja, individual saja, tetapi juga berdimensi sosial. Dan pada kenyataannya Pak, kadang-kadang kita lebih fokus kepada ibadah-ibadah yang memiliki dimensi individual. Atau mungkin orang sering bilang soleh secara individual saja tetapi tidak soleh secara sosial. Nah inilah kemudian menjadi penting ya, semestinya idealnya itu balance, seimbang antara ibadah dengan dimensi individual itu dengan ibadah dengan dimensi sosial. Nah ibadah dengan dimensi sosial mungkin sangat terkait ya, sangat berhubungan dengan apa yang kita sebut dengan kepedulian sosial sebagai tema kita pada hari ini. Bahwa kita harus peduli kepada segala hal, siapapun yang ada di sekeliling kita. Saya ingin mengatakan juga bahwa ketika kita berbicara tentang ibadah dalam dimensi sosial, itu maknanya sangat luas. Tidak hanya terkait dengan menafkahkan harta saja. Sedekah, kemudian infak ya, tidak hanya terkait dengan itu tetapi sangat luas sekali. Kita berbicara dengan baik kepada orang lain, beramah tamah ya, tidak judes kepada tetangga misalnya, itu adalah salah satu bentuk ibadah dalam kepedulian kita terhadap orang lain, dan itu masuk ke dalam ranah dimensi sosial itu. Bahkan dalam satu hadis misalnya mengatakan bahwa kita menyingkirkan duri di jalan untuk keselamatan orang lain itu adalah salah satu bentuk dari bentuk ya ibadah yang memiliki dimensi sosial tadi atau kepedulian sosial tadi Pak. Baik. Nah menariknya nih Bunda terkait dengan salah satunya lah tutur kata kemudian tindakan perilaku itu kan tercermin dari
komunikasi yang baik ya. Betul. Salah satunya adalah dalam bingkai atau ranah komunikasi yang mungkin bagian dari konsen di dalam salah satu prodi misalnya komunikasi dan penyiaran Islam seperti itu Bunda. Nah, dalam komunikasi yang baik kemudian ini kan bagian dari kepedulian, apalagi sekarang ranahnya lebih luas, tidak hanya kita secara verbal secara langsung tatap muka dengan audiens secara langsung, sekarang kan sudah ada new media atau media sosial lah saat ini. Salah satunya adalah ungkapan-ungkapan yang tidak baik nanti dimaknai juga akan tidak baik juga oleh yang membaca atau yang seolah-olah merasa tersinggung dengan mungkin ada status WA misalnya atau status medsos yang bukan itu maksud saya, tapi ada yang tersinggung seperti itu Bunda. Gimana itu melihat fenomena yang kekinian ini? Oke, kita ini jurusan ini ya Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ya. Sebenarnya bagaimana cara kita berkomunikasi itu Al-Quran sudah secara eksplisit malah dikatakan di dalam Al-Quran itu misalnya ada kaulan karima, kaulan baligo, kaulan maisuro, itu sekian banyak kaulan-kaulan perkataan yang seperti apa sih yang sesungguhnya perkataan yang baik itu ya. Dan itu mestinya kalau kita di Fakultas Dakwah itu sudah mendarah daging ya ketika kita berkomunikasi. Jadi ada anjuran langsung di dalam Al-Quran itu bahwa kita harus berkomunikasi dengan baik. Kalau dalam misalnya ranah yang saya tekuni, psikologi komunikasi itu kita harus empati terhadap audien kita, empati terhadap komunikan kita, menyesuaikan apa yang kita komunikasikan dengan bagaimana kondisi audien kita, ya apakah itu kepribadian dan lain sebagainya. Misalnya kalau orangnya baper-baperan ya kita harus jaga-jaga dong, jangan terlalu komunikasinya kita jaga. Terkait begitu juga tidak hanya terkait dengan komunikasi kita sehari-hari, tetapi juga di dalam kita bermedsos. Itu saya kira sangat relevan apa yang diungkapkan oleh Al-Quran tadi itu, bahwa kita harus berkomunikasi dengan baik seperti tadi misalnya kaulan karima, kaulan maisuro, kaulan baligo dan lain sebagainya, itu masih sangat relevan di dalam berkomunikasi melalui media massa. Nah, satu hal yang mungkin perlu diungkapkan ketika kita saya sering ditanya ini ketika terkait dengan komunikasi massa, bagaimana kita kalau menemukan, kita kan sering misalnya share konten yang kita tidak tahu kebenarannya. Akhirnya hoax itu di mana-mana gitu Pak. Nah itu saya kira menjadi hal penting karena kita ini komunikasi, jurusan komunikasi ya. Panduan dalam Islam adalah ketika kita menemukan sebuah berita, maka apa yang harus dilakukan? Kita harus klarifikasi sebenarnya. Apakah benar? Ada kebenarannya enggak di dalam unsur berita itu? Jadi ketika kita sudah ada klarifikasi, baru berita itu kita bisa teruskan. Begitu juga misalnya konten-konten kita harus cross check dulu nih konten ini. Ya kalau dalam perspektif kita yang orang Islam, ya kita sudah sesuai nggak dengan konten keislaman misalnya untuk kita share itu, sehingga kita memikirkan dampaknya itu seperti apa. Itu rambu-rambu ya yang di dalam Islam itu kita berkomunikasi seperti itu. Baik, salah satu memang yang menarik adalah patabayanu itu ya, memberikan klarifikasi atau cross check terkait dengan sebuah informasi. Dan hal ini juga nanti bagian dari salah satu bentuk kepedulian sosial lebih luas seperti itu. Terkait dengan dampaknya seperti apa, apakah menyinggung komunitas atau kelompok-kelompok tertentu, sehingga biasanya memang sulutan atau emosi saat mohon maaf, misalnya ada konflik yang terjadi, misalnya baik itu konflik horizontal dan konflik lainnya, itu kan biasanya karena tersumbernya komunikasi tadi, Bunda. Akhirnya dengan tidak dilakukan klarifikasi itu, sehingga dampak negatifnya itu kan lebih luas. Baik, kalau dalam ranah kekinian, terutama yang erat kaitannya sekarang kan kita komunikasi, sekarang tiba-tiba ungkapan kita sadar atau tidak tiba-tiba direkam, kemudian nanti tiba-tiba dipublikasikan, disebarluaskan, itu kan juga bisa menjadi ranah publik seperti itu. Dan ini juga bagian dari untuk meningkatkan kepedulian sosial, itu ada hal-hal yang boleh di-share, diteruskan dan tidak juga seperti itu. Dan tidak boleh di-share seperti itu, Ibu. Kalau menurut Ibu, langkah ke depan kita ini untuk membentuk kepedulian sosial dalam rangka yang new media ini, tidak hanya dalam bentuk zakat, infak, sedekah atau zis tadi, ternyata ini lebih ke arah empati dan juga perhatian kepada masyarakat terkait dengan juga maraknya, mohon maaf,
kasus yang body shaming, bullying dan lain sebagainya itu menurut Bunda seperti apa ini? Ya, saya mungkin kita mungkin tidak hanya fokus kepada media itu saja ya, komunikasi via media, tetapi saya ingin melihat kepedulian sosial itu secara umum, baik itu dalam ranah misalnya memberikan harta atau yang lain itu seperti yang kita katakan komunikasi, empati terhadap orang dan lain sebagainya. Itu sebenarnya apa ya? Menurut saya hal-hal seperti itu, empati terhadap orang, kemudian bagaimana cara kita berkomunikasi, itu membutuhkan pelatihan, Pak, latihan, pendisiplinan. Jadi saya sangat sepakat misalnya dengan perspektif behaviorisme ya, yang mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya adalah makhluk pembiasaan. Kalau kita membiasakan diri ya berkomunikasi dengan baik, terus membiasakan diri berkomunikasi dengan baik, ketika kita tidak berkomunikasi dengan baik, maka kita tidak merasa nyaman. Ya, begitu juga. Ya, saya kira kalau dalam perspektif Islam itu sudah menjadi akhlak itu kan sesuatu yang perilaku yang melekat dan harus didisiplinkan, dilakukan secara terus-menerus sehingga dia menjadi melekat dan menjadi karakter kita. Nah, itulah yang penting sesungguhnya, bagaimana cara kita membentuk, bagaimana agar misalnya hal-hal seperti tadi yang diungkapkan itu tidak terjadi, maka kepedulian sosial itu mesti dibentuk, ya, dibentuk, dikembangkan dan didisiplinkan. Mungkin sejak masa kanak-kanak ya kita sudah melihat kalau ada anak kita misalnya melakukan bully ya terhadap orang lain, itu segera ditegur dan diingatkan, kemudian cara kita mendidik anak satu hal yang keliru. Nah, itu ini perlu pelatihan, dan menurut saya momen bulan puasa itu adalah momen yang luar biasa untuk proses pelatihan. Proses pelatihan baik ibadah secara individual maupun sosial tadi ya. Alhamdulillah kita marak melihat ya pelatihan, saya kira banyak menyiapkan takjil dan lain sebagainya, peduli pada fakir miskin. Itu adalah proses pelatihan. Harapannya adalah itu tidak dilakukan pada bulan Ramadan saja. Ya, ketika karena kita manusia itu adalah makhluk pembiasaan, kalau sekarang terus-terusan kita membiasakan diri untuk misalnya kalau dalam kepedulian sosial kita dengan berkata-kata baik, kemudian memperhatikan fakir miskin dan lain sebagainya, itu akan terus-terusan, harapannya itu melekat menjadi karakter kita, dan tanpa kita sadari kita nggak usah ditegur-tegur, disuruh-suruh melakukan itu. Begitu bulan puasa lewat, itu perilaku itu masih terus terjadi, itu harapannya ya. Jadi menurut saya momen Ramadan ini adalah momen yang luar biasa untuk menumbuhkan, melatih dan mendisiplinkan diri kita beribadah baik dalam tataran ibadah individual maupun ibadah sosial. Ya, harapannya ya tentu untuk kebaikan ya masyarakat kita gitu kan. Baik, Bunda. Baik, terkait dengan hablum minallah wa hablum minan nas ini memang serta-merta harus terus dilatih ya, tidak hanya di momen-momen pas bulan Ramadan ya, bagian dari pendisiplinan diri seperti itu. Baik, ternyata ini sebelum di akhir ini Bunda, terkait dengan yang kepedulian sosial ini hanya ternyata dimulai dari kata-kata ya, tutur kata yang baik, kemudian diwujudkan dengan perilaku ya atau tindakan seperti itu. Kalau menurut Bunda sebagai di akhir pertemuan kita di podcast ini, menurut Bunda seperti apa harapannya ke depan agar ini hal-hal yang baik ini diteruskan dan bisa menyebar kepada masyarakat sekitar kita atau lingkungan sekitar kita? Ya, seperti yang saya katakan tadi bahwa kita berharap bahwa perilaku baik ya, perilaku baik termasuk di dalamnya kepedulian sosial itu mendarah daging menjadi karakter setiap orang. Karena muslim itu kan seperti itu ya harapannya ya, menjadi orang yang bertakwa dalam semua aspek gitu, dalam dimensi-dimensi tadi itu, baik dimensi individual maupun dimensi sosialnya itu. Nah, karena itu ya memang perlu pelatihan ya, perlu pendisiplinan diri kita agar itu menjadi karakter kita. Ketika sudah menjadi karakter itu dimanapun kita berada, ada orang maupun nggak ada orang,
kemudian di depan publik, di media sosial atau tidak, itu ketika sudah menjadi karakter itu akan dilakukan terus gitu. Baik. Baik, sebagai closing statement Bunda terkait dengan ini kan implementasi atau wujud ketakwaan itu juga kan mirip dengan apa yang Bunda sampaikan tadi, bahwa ada orang atau tidak, mau diawasi atau tidak, itu kan bagian dari karakteristik yang sudah melekat dalam diri atau individu seorang. Nah, ke depan untuk kita harapkan generasi muda kita, terutama Gen Z ini ya, sebagai closing statement, dalam menumbuhkan kepedulian sosial, tidak hanya dalam bingkai di Ramadan di akhir ini ada zakat, infak, sedekah, ternyata dalam tutur kata dan perilaku seperti apa harusnya bertindak di ranah medsos dan atau ranah secara verbal ini. Ya, saya kira kalau tentang komunikasi ya, baik itu di ranah realita ya, maupun langsung. Ya secara langsung maupun di medsos, itu kita perlu memperhatikan etika komunikasi. Salah satu etika komunikasi adalah menyampaikan sesuatu hal yang benar, gitu kan? Tidak ada kebohongan di dalamnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita menemukan sesuatu ya, maka itu seperti tadi itu perlu klarifikasi. Sehingga tidak terjadi lagi selama ini yang konflik karena misalnya orang ceramah dicuplik potongan-potongan, kemudian di-share di media sosial, kemudian itu menjadi konflik yang luas gitu kan, itu tidak akan ada lagi. Kenapa? Ketika itu karena ada klarifikasi. Ini benar nggak? Kadang-kadang potongan-potongan itu kan tidak menggambarkan bagaimana komunikasi secara umum. Baik, baik itu saja Bunda untuk closing statementnya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Haja Faiza MA sudah berdiskusi dan menyampaikan terkait dengan ternyata Ramadan dan kepedulian sosial ini tidak hanya dimaknai sebagai menyalurkan infak ya pada zakat, infak dan sedekah kepada fakir miskin atau orang-orang yang berhak menerimanya. Ternyata kepedulian sosial ini juga erat kaitannya dengan empati atau tutur kata dan perilaku yang baik secara langsung dan juga melalui media sosial atau ranah new media. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam podcast Ramadan Fil Jamnya kesempatan berikutnya. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Dan mewakili kru yang bertugas, UIN TV Mataram sudah berkarya di balik layar, terutama adik-adik di belakang kamera ini. Terima kasih. Dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.